Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini saya sudah memilihkan 7 event besar yang memiliki dampak masif, drama tingkat tinggi, dan tentu saja aksi yang memanjakan mata. Mulai dari kosmik yang filosofis hingga perang brutal di jalanan New York. Siapkan catatan kalian, mari kita bahas satu persatu. Disclaimer, video ini bukan merupakan peringkat atau ranking dari yang terburuk ke terbaik atau sebaliknya. Daftar ini disusun secara acak untuk memberikan rekomendasi bacaan yang beragam, mulai dari saga klasik 90-an hingga event modern. Pertama, kita harus kembali ke akar dari segala kekacauan kosmik modern. Bukan sekedar Infinity Gauntlet, tapi kita bicara satu paket lengkap di Infinity Trilogy. Mahakarya ini ditulis oleh legenda kosmik Jim Starlin dengan seni yang digambar oleh George Perez dan Ron Lim. Dirilis bertahap dari tahun 1991 hingga 1993. Trilogi ini adalah kitab suci bagi kalian yang mencintai sisi luar angkasa Marvel. Berbeda dengan versi film MCU yang kalian kenal. Versi komik ini jauh lebih psychedelic, filosofis, dan melibatkan entitas abstrak yang membuat skala filmnya terlihat kecil. Sinopsis utamanya berputar pada 3 babak besar perebutan kekuatan tanpa batas. Di Infinity Gauntlet, Thanos berusaha memusnahkan setengah populasi alam semesta demi merayu Lady Death. Di Infinity War, ancaman datang dari Magus, sisi jahat dari Adam Warlock yang ingin menggantikan alam semesta dengan versi yang terdistorsi. Dan terakhir, di Infinity Crusade, sisi baik dari Adam Warlock yang disebut The Goddess mencoba mencuci otak para pahlawan untuk menciptakan kedamaian total dengan cara menghapus kehendak bebas. Ini adalah saga tentang keseimbangan diri. Secara plot, trilogi ini sangat padat. Kalian tidak hanya melihat Avengers memukul penjahat, tapi melihat dewa-dewa kosmik seperti Eternity, Galactus, dan Living Tribunal turun tangan. Inti ceritanya sebenarnya adalah perjalanan karakter Adam Warlock dan Thanos. Thanos di sini bukan sekedar penjahat, tapi seorang nihilis yang mencari arti keberadaan. Sementara Adam Warlock berjuang melawan skizofrenia kosmik, memisahkan sisi baik dan jahatnya yang justru memicu perang baru. Plotnya penuh intrik, pengkhianatan, dan perdebatan moral tentang apa artinya menjadi Tuhan. Kelebihan utama dari trilogi ini adalah skalanya yang benar-benar epik dan desain visual George Perez serta Ron Lim yang sangat mendetail. Setiap halaman terasa megah. Selain itu, pendalaman karakter Thanos dan Adam Warlock di sini adalah yang terbaik sepanjang masa. Kalian akan merasa simpati pada Thanos dalam cerita yang aneh. Dialog-dialognya cerdas dan penuh renungan filosofis, membuat pembaca berpikir ulang tentang konsep kekuatan absolut. Namun, kekurangannya mungkin ada pada gaya penceritaan tahun 90-an yang text heavy atau banyak narasi. Bagi pembaca modern yang terbiasa dengan alur cepat, membaca Infinity Crusade mungkin terasa agak lambat dan bertele-tele. Selain itu, Infinity War dan Crusade sering dianggap tidak sekuat Gauntlet secara kualitas cerita, dan banyaknya karakter yang terlibat bisa membuat pusing jika kalian tidak hafal siapa itu Pip the Troll atau Moondragon. Mari loncat ke era modern, tepatnya tahun 2020 hingga 2021. Kita punya King in Black, puncak dari saga Venom yang ditulis oleh si anak nakal Marvel, Donny Cates, dengan gambar yang luar biasa cadas dari Ryan Stegman. Bayangkan sebuah lagu heavy metal yang diubah menjadi buku komik. Itulah King in Black. Ini adalah kulminasi dari run Venom yang dibangun Cates selama bertahun-tahun, memperkenalkan kita pada horor kosmik yang gelap dan lengket. Sinopsisnya sederhana namun mengerikan. Null, dewa dari segala simbiot, entitas purba yang sudah ada sebelum cahaya diciptakan, akhirnya tiba di bumi.
Tujuannya mematikan semua cahaya di alam semesta dan menyelimuti segalanya dalam kegelapan abadi. Venom bukan lagi sekedar antihero jalanan. Dia diposisikan sebagai satu-satunya harapan pertahanan bumi. Para Avengers, X-Men, hingga Fantastic Four semuanya kewalahan menghadapi pasukan naga simbiot yang menghujani langit. Plot cerita ini berjalan dengan tempo yang sangat cepat dan penuh aksi putus asa. Null dengan mudah melumpuhkan pahlawan terkuat bumi di babak awal. Bahkan Sentry, salah satu karakter terkuat Marvel, dibuat tidak berdaya dengan cara yang sangat brutal. Eddie Brock harus jatuh bangun, mati, dan bangkit kembali mencari cara menyatukan kekuatan yang disebut Enigma Force untuk menandingi Null. Kita juga melihat momen emosional antara Eddie dan anaknya, Dylan, yang menjadi jantung dari cerita penuh monster ini. Kelebihan King in Black jelas ada pada visual dan atmosfernya. Ryan Stegman memberikan garis-garis yang tajam, kotor, dan gritty yang sangat cocok dengan tema horor. Desain Null sangat ikonik dan mengintimidasi. Selain itu, event ini berhasil mengangkat derajat Venom dari musuh Spider-Man menjadi pelindung kosmik yang setara dengan Thor atau Silver Surfer. Sensasi keputusasaan yang dibangun di awal cerita benar-benar terasa nyata dan mencekam. Sayangnya, kekurangannya adalah penyakit umum event modern, terlalu banyak tie-ins. Untuk memahami skala penuh invasi Null, kalian dipaksa membaca puluhan komik sampingan yang kualitasnya naik turun. Selain itu, penyelesaian akhirnya bagi sebagian pembaca terasa sedikit Deus Ex Machina atau terlalu tiba-tiba mendapatkan kekuatan besar. Jika kalian bukan penggemar karakter Venom atau estetika yang sok keren dan gelap, mungkin event ini akan terasa sedikit berlebihan bagi selera kalian. Mundur sedikit ke tahun 2007, ada satu event yang isinya murni amarah dan balas dendam, World War Hulk. Ditulis oleh Greg Pak dengan seni yang sangat blocky dan bertenaga dari John Romita Jr. Ini adalah sequel langsung dari Planet Hulk, di mana Hulk yang sebelumnya diasingkan keluar angkasa oleh kelompok Illuminati, yaitu Iron Man, Doctor Strange, Mr. Fantastic, dan Black Bolt, kini kembali ke bumi. Dan percayalah, dia tidak datang untuk minum teh. Sinopsisnya adalah definisi dari karma itu nyata. Setelah pesawat yang membawanya ke planet Sakar meledak dan membunuh istri serta rakyatnya, Hulk menyalahkan Illuminati atas tragedi tersebut. Bersama pasukan gladiator setianya yang disebut Warbound, Hulk mendarat di New York dan memberikan ultimatum serahkan Illuminati atau kota ini rata dengan tanah. Hulk di sini bukanlah monster yang mengamuk tanpa otak. Dia adalah Green Scar, jenderal perang yang cerdas, fokus, dan sangat-sangat marah. Plotnya adalah rangkaian pertarungan satu lawan satu yang sangat memuaskan. Kita melihat Hulk menghancurkan Black Bolt, menggunakan baju tempur Iron Man untuk menghajar Tony Stark, mematahkan tangan Doctor Strange, hingga pertarungan Titan melawan Sentry yang mengguncang daratan. Tidak ada negosiasi yang bertele-tele di sini. Hulk mendirikan arena gladiator di Madison Square Garden dan memaksa para pahlawan bertarung satu sama lain untuk membuktikan kemunafikan mereka. Kelebihan World War Hulk adalah faktor katarsisnya. Ada kepuasan tersendiri melihat Hulk yang selama ini selalu diburu dan disalahpahami, akhirnya berada di posisi yang benar secara moral dan lebih kuat dari siapapun. Gambar John Romita Jr. yang kotak-kotak dan kasar sangat sempurna untuk menggambarkan benturan fisik yang berat. Aksinya non-stop dan koreografi pertarungannya sangat kreatif. Ini adalah komik aksi blockbuster dalam bentuk terbaiknya. Namun, kekurangan utamanya adalah kurangnya nuansa diplomasi. Ceritanya sangat lurus, Hulk datang, Hulk marah, Hulk memukul.
Beberapa penggemar juga merasa karakterisasi para anggota Illuminati dibuat sedikit lebih bodoh atau lemah dari biasanya hanya untuk membuat Hulk terlihat lebih dominan. Selain itu, endingnya yang mengungkap siapa sebenarnya yang menyabotase pesawat Hulk mungkin terasa sedikit anti klimaks bagi sebagian orang yang mengharapkan konspirasi yang lebih besar. Sekarang kita masuk ke event paling kontroversial di daftar ini, Secret Empire, dirilis tahun 2017, ditulis oleh Nick Spencer dengan tim artis termasuk Steve McNiven dan Andrea Sorrentino. Kalian mungkin ingat keributan di internet ketika Kapten Amerika berkata, "Hail Hydra." Nah, inilah puncaknya. Ini bukan cerita tentang cloning atau pengendalian pikiran biasa, tapi tentang realitas yang diubah oleh Cosmic Cube yang hidup bernama Kobik, membuat Steve Rogers percaya bahwa dia selama ini adalah agen tidur Hydra. Sinopsisnya mungkin political thriller. Kapten Amerika, simbol kebebasan, mengambil alih pemerintahan Amerika atas nama Hydra. Dia mengunci para pahlawan super terkuat di luar angkasa dengan perisai planet, menjebak sisanya di dalam Dark Force Dimension di New York, dan memimpin sisanya dengan tangan besi. Para pahlawan yang tersisa harus bergerak di bawah tanah, menjadi pemberontak di negara mereka sendiri yang kini dipimpin oleh mantan sahabat terbaik mereka. Plotnya sangat gelap dan suram. Kita melihat bagaimana fasisme bisa tumbuh dengan wajah yang ramah dan terpercaya. Kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Hawkeye dan Black Widow, serta AI Tony Stark berusaha mencari cara untuk mengembalikan Steve Rogers yang asli. Ada banyak momen memilukan, seperti kematian karakter penting dan betapa putus asanya para pahlawan muda melihat idola mereka menjadi diktator. Puncaknya adalah pertempuran ideologi dan fisik antara Kapten Amerika Hydra melawan sisa-sisa harapan Avengers. Kelebihan dari Secret Empire adalah keberaniannya mengambil resiko. Nick Spencer menyajikan komentar sosial yang tajam tentang kepercayaan dan politik. Artnya, terutama bagian Andrea Sorrentino, sangat artistik dan memukau. Ketegangannya konsisten dari awal hingga akhir, membuat kita benar-benar bertanya-tanya, bagaimana cara mereka keluar dari situasi mustahil ini. Ini adalah cerita di mana taruhannya terasa sangat personal bagi setiap karakter. Kekurangan terbesarnya tentu saja adalah premisnya yang membuat banyak fans marah besar. Melihat Kapten Amerika menjadi fasis dianggap mencederai karakter yang diciptakan oleh kreator Yahudi untuk melawan Nazi. Selain itu, resolusi ceritanya, kemunculan Steve Rogers yang baik dari dalam memori Kobik, terasa seperti jalan pintas untuk membersihkan nama Kapten Amerika tanpa konsekuensi yang cukup berat. Bagi banyak orang, event ini meninggalkan rasa pahit yang sulit hilang. Berikutnya, kita punya cerita yang lebih spesifik dan underrated dari dunia mutan. X-Men The Blood of Apocalypse, dirilis tahun 2006, ditulis oleh Peter Milligan dengan seni dari Salvador Larroca. Cerita ini muncul di seri X-Men nomor 182 hingga 187, tepat setelah peristiwa House of M di mana populasi mutan berkurang drastis. Kalian harus paham konteksnya, mutan sedang diambang kepunahan, putus asa, dan kehilangan arah. Disitulah Apocalypse masuk. Sinopsisnya berfokus pada kebangkitan kembali En Sabah Nur alias Apocalypse. Melihat mutan yang sekarat, dia menawarkan keselamatan dengan cara yang dia tahu, survival of the fittest. Tapi kali ini Apocalypse tidak mencari orang asing untuk menjadi Four Horsemen-nya. Dia merekrut dan mencuci otak karakter-karakter yang sedang berada di titik terendah dalam hidup mereka. Gazer, Sunfire yang kehilangan kakinya, Polaris yang kehilangan kekuatannya, dan yang paling mengejutkan, Gambit yang merasa dihianati oleh X-Men. Plotnya sangat kental dengan drama psikologis.
X-Men, pimpinan Havok, dan Rogue harus menghadapi mantan teman mereka sendiri, Gambit, yang menjadi Horseman of Death, sebenarnya bergabung dengan sukarela dengan niat mengkhianati Apokalips dari dalam, tapi akhirnya justru terkorupsi oleh teknologi Celestial. Pertarungan di sini bukan hanya fisik, tapi emosional. Rogue harus melawan Gambit, kekasihnya sendiri, sementara Iceman harus menghadapi Polaris, mantan pacarnya. Ini adalah tragedi keluarga yang dibungkus aksi superhero. Kelebihan cerita ini adalah desain visual Salvador Larroca yang unik dan modern pada masanya, serta desain baru para Horsemen yang terlihat mengerikan namun keren. Konsep bahwa pahlawan yang kita kenal bisa jatuh dan menjadi monster karena keputusasaan dieksekusi dengan cukup baik. Dinamika antara Rogue dan Gambit di sini sangat intens dan menjadi salah satu poin penting dalam sejarah hubungan mereka yang rumit. Namun kekurangannya adalah eksekusi ceritanya yang terasa agak terburu-buru karena hanya berlangsung beberapa isu. Peter Milligan sering dikritik karena dialognya yang kadang terasa asing untuk karakter X-Men tertentu. Transformasi Gambit menjadi penjahat meskipun beralasan membuat banyak penggemarnya marah karena karakternya terasa dikorbankan demi drama sesaat. Selain itu, resolusi konflik Apokalipsnya terasa agak standar dibandingkan event-event X-Men besar lainnya seperti Age of Apocalypse. Kita ganti gigi persneling dari kecepatan tinggi ke kecepatan cahaya. Nomor 6 adalah Secret Wars, dirilis mulai pertengahan 2015 hingga awal 2016. Ini adalah bapak dari segala event modern, ditulis oleh arsitek jenius Jonathan Hickman dengan seni lukis yang memukau dari Esad Ribic. Jika MCU punya Avengers Endgame, maka Marvel Comics punya Secret Wars. Ini bukan sekedar crossover biasa. Ini adalah akhir dari Marvel Universe dan Ultimate Universe. Hickman membangun cerita ini selama bertahun-tahun lewat seri Avengers dan New Avengers-nya, menjadikannya salah satu saga paling ambisius dalam sejarah penerbitan komik. Sinopsisnya dimulai dengan konsep mengerikan bernama Incursions, tabrakan antar dimensi yang menghancurkan satu persatu alam semesta. Akhirnya hanya tersisa dua, Earth 616 atau utama dan Earth 1610 atau ultimate. Keduanya bertabrakan dan segalanya musnah, gelap gulita. Dari ketiadaan itu muncullah Victor Von Doom. Dengan kekuatan curian dari para Beyonders, Doom menyelamatkan pecahan-pecahan realitas dan menjahitnya menjadi satu planet tambal sulam bernama Battle World. Di dunia baru ini, Doom adalah Tuhan atau God Emperor Doom. Doctor Strange adalah tangan kanannya dan Thor adalah pasukan polisi yang menjaga ketertiban. Ingatan tentang dunia lama dihapus. Rakyat hanya tahu bahwa Doom adalah pencipta segalanya. Plot cerita memanas ketika sebuah life raft ditemukan dan isinya adalah segelintir pahlawan dari dunia lama yang selamat dari kiamat, yaitu Reed Richards atau Mr. Fantastic, Black Panther, Captain Marvel, Star-Lord, dan tentu saja Thanos. Mereka terbangun di dunia asing di mana musuh bebuyutan mereka dipuja sebagai dewa. Inti dari plot ini bukanlah perang besar antar pasukan, melainkan konflik pribadi antara Reed Richards dan Dr. Doom. Doom telah mencuri segalanya dari Reed. Hidupnya, dunianya, bahkan istri dan anak-anaknya yang kini menjadi keluarga kerajaan Doom. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang punya kekuatan Tuhan, tapi tetap merasa insecure terhadap rivalnya. Kelebihan utama Secret Wars adalah skalanya yang tak tertandingi dan kualitas seninya. Gambar Esad Ribic benar-benar terasa seperti lukisan Renaissance yang agung. Sangat pas untuk menggambarkan Doom sebagai dewa. Penulisan Hickman sangat cerdas.
Dia berhasil membuat Doom menjadi karakter yang kompleks dan jahat. Tapi dia satu-satunya yang berhasil menyelamatkan sesuatu ketika Reed dan Avengers gagal. Adegan pertarungan akhirnya antara Reed dan Doom bukan soal adu jotos semata, tapi adu filosofi dan pengakuan dosa yang sangat emosional. Ini adalah surat cinta terbaik untuk karakter Fantastic Four. Kekurangannya, dan ini peringatan serius, Secret Wars sangat tidak ramah bagi pembaca casual yang malas membaca konteks. Cerita ini sangat padat dan berat. Jika kalian tidak membaca Run Avengers dan New Avengers karya Hickman sebelumnya, kalian mungkin akan bingung setengah mati di babak awal. Selain itu, temponya kadang terasa lambat karena banyaknya eksposisi politik kerajaan Battleworld. Beberapa pembaca juga merasa kecewa karena banyak karakter populer yang mati di awal dan tidak berperan banyak hingga akhir cerita. Terakhir, kita tutup daftar ini dengan salah satu cerita kosmik terbaik dalam sejarah modern Marvel, The Thanos Imperative. Dirilis tahun 2010, mahakarya ini ditulis oleh duo legendaris Dan Abnett dan Andy Lanning dengan seni memukau dari Miguel Sepulveda. Ini adalah penutup epik dari saga kosmik yang dimulai sejak Annihilation. Jika kalian suka film Guardians of the Galaxy, kalian wajib baca ini karena inilah versi komik yang jauh lebih serius, berbahaya, dan epik. Sinopsisnya berputar pada celah realitas yang disebut The Vault. Celah ini membuka jalan menuju Cancerverse, sebuah semesta alternatif di mana Lady Death telah dimusnahkan. Akibatnya, kehidupan di sana tumbuh tak terkendali seperti kanker, dipimpin oleh versi jahat dari Captain Marvel bernama Lord Marvel. Mereka ingin menyerang semesta utama Marvel untuk memusnahkan kematian di sana juga. Satu-satunya senjata yang bisa mengalahkan semesta tanpa kematian, tentu saja avatar kematian itu sendiri, yaitu Thanos. Plotnya adalah misi bunuh diri. Star-Lord, Nova, Richard Rider, dan Guardians of the Galaxy terpaksa bekerja sama dengan Thanos yang baru saja bangkit kembali. Mereka harus masuk ke Cancerverse, menembus barisan The Revengers, versi jahat dari Avengers, dan membiarkan Thanos berhadapan dengan Lord Marvel. Inti ceritanya adalah pengorbanan. Kita melihat betapa putus asanya situasi ketika dua pahlawan kosmik terbesar, Nova dan Star-Lord, harus membuat keputusan fatal, menjebak diri mereka sendiri di dimensi yang runtuh demi menahan Thanos agar tidak keluar lagi. Kelebihan The Thanos Imperative adalah taruhannya yang terasa sangat nyata. Tidak ada jaminan siapa yang akan selamat. Dialog antara Thanos dan para pahlawan sangat tajam. Thanos digambarkan bukan sebagai penjahat kartun, tapi kekuatan alam yang tak terelakkan. Seni visualnya berhasil menggambarkan kengerian Cancerverse yang penuh daging dan tentakel dengan sangat detail. Dan tentu saja, endingnya adalah salah satu momen paling heroik dan menyedihkan bagi penggemar Nova Corps. Kekurangannya mungkin adalah barrier to entry atau ambang batas masuknya yang tinggi. Untuk benar-benar merasakan dampak emosionalnya, kalian idealnya harus membaca event sebelumnya seperti Annihilation dan War of Kings. Tanpa konteks itu, mungkin kalian akan bingung kenapa celah itu ada atau siapa karakter-karakter pendukungnya. Selain itu, bagi pembaca yang tahu kelanjutan komik Marvel era Bendis, pengorbanan di akhir cerita ini nantinya sedikit dirusak oleh penjelasan cara mereka selamat yang terkesan menggampangkan. Nah, itu dia 7 event raksasa dari Marvel Comics yang sudah saya pilihkan buat kalian. Gila-gila semua kan? Dari drama keluarga mutan, fasisme Kapten Amerika, sampai tinju-tinjuan antar dewa di ujung alam semesta. Gimana menurut kalian? Dari ketujuh cerita tadi, mana yang paling bikin kalian penasaran buat baca?
Apa kalian tim kosmik yang suka pusing mikirin filosofi kayak Infinity Trilogy, atau tim brutal yang cuma pengen lihat Hulk ngamuk di World War Hulk? Atau mungkin kalian masih nggak terima Captain America menjadi Hydra? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Admin Y dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian juga bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.